Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Ketua Kelas 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin hadirin siswa. Ya, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa lagi? Abdul Rahman sudah 3 hari tidak hadir. Ya, baru malas. Siapa yang hadir? Oke, kita doakan semoga yang sakit pada hari ini semoga cepat sembuh dan mendapat belajar sebagaimana biasanya. Amin. Jadi pada kesempatan ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Sebelum itu saya mau melakukan ice breaking dulu. Ice breaking ya. Berdiri. Anjay. Kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Sebelumnya kalian, sebelum saya masuk ke sini, pernah kalian membuat mie instan, memasak? Pernah. Nah, sebelum memasak, hal apa yang kalian lakukan? Iya, menyiapkan bahan dan alat. Yang pertama apa menyiapkan apa? Panci, kompor, sendok, piring, gelas, dan air ya. Setelah itu pasti kalian pertama bagaimana cara masak? Pertama masak air. Ya, masukkan airnya, masukkan air dalam panci, nyalakan api, dan seterusnya ya. Jadi iya, jadi kita belajar hari ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, siswa dapat memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat berpikir masalah nyata menggunakan prinsip berpikir komputasional. Yang ketiga, siswa dapat menyusun solusi dalam bentuk algoritma. Pertanyaan pemantik. Bagaimana cara menyelesaikan masalah saat agar lebih mudah dikerjakan? Yang kedua, apakah kegiatan sehari-hari bisa menjadi langkah-langkah seperti komputer? Mengapa komputer bisa menyelesaikan masalah cepat atau berbeda dengan cara berpikir manusia? Oke, sebelum kita masuk di tujuan itu, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya apa itu coding. Oke, coding adalah proses menulis dalam bahasa komputer. Apa istilahnya? Bahasa pemrograman. Jadi ya kita memprogram. Bagaimana cara kerja coding? Oke, komputer tidak bisa memahami
Nanti mungkin kelas 8 dan kelas 9 kita akan belajar bagaimana cara membuat orang. Betul ya? Iya. Terus apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas seperti belajar dan mengambil keputusan. Oke, secara sederhananya, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya, atau AI, ya. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Jadi seperti itu ya, membuat komputer atau mesin berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Berarti bisa meniru manusia ya? Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah manusia sama dengan komputer? Tidak. Itu pengertiannya. Komputer itu bisa berpikir dan belajar ataupun bertindak seperti manusia. Dia berpengalaman kegiatan seperti manusia. Apakah sama? Berarti sama dengan komputer ya? Iya nggak? Beda nggak? Beda ya. Beda lah. Ada yang membedakan. Kira-kira yang membedakan komputer yang kita apa? Manusia. Komputer ini sekarang manusia. Komputer kita berpikir. Oke, bedanya itu yang membedakan itu komputer dia tidak emosional ya, tidak ada kekerasan sedikit, tidak, itu bedanya. Oke, kita langsung lanjut. Ada materi hari ini, siswa dapat memahami konsep berpikir komputasional. Oke, sekarang kita masuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu metode cara berpikir yang menciptakan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya membuat program. Jadi kita tidak hanya membuat program ya. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Ada empat pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, apa? Abstraksi. Yang keempat, apa itu? Dekomposisi. Oke, itu jelaskan. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Jadi dekomposisi itu membuat masalah besar dibagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contoh ya, kayak tadi kita masak nih. Habis itu lagi contoh sehari-hari. Misalkan kita membuat nasi goreng. Masalah besarnya membuat nasi goreng. Jadi masalah besar itu membuat nasi goreng. Bagaimana kita buat dalam bentuk yang besar itu ke bentuk yang lebih singkat atau lebih kecil ya? Ya. Kita lakukan langkah-langkah itu. Pertama, menyiapkan bahan, nasi, bumbu, telur, dan air. Yang kedua, menghiris bumbu. Pasti pernah buat nasi goreng kan? Ya. Apa lagi? Goreng telur. Habis itu apa? Menghiris bumbu. Jadi masalah besar itu kita buat dalam bentuk komponen-komponen yang lebih kecil. Gitu ya, itu dekomposisi. Oke, apalagi pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dibaca. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita dapat menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Oke, jadi contohnya apa di situ?
Red pola ini bisa juga dipakai sama, ya dipakai dengan memasak mie goreng atau capcay. Jadi memasak mie goreng dan capcay langkah-langkahnya itu sama ya. Oke, abstraksi. Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan fokus pada inti. Jadi abstraksi ini dia hanya fokus pada inti masalah ya. Inti masalahnya apa? Contoh. Saat kita mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengendarai menjadi keseimbangan dan penilaian. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja gear. Jadi saat kita mengendarai sepeda, kita tidak perlu memikirkan cara kerjanya gear. Tidak perlu ya. Kita hanya fokus saja mengenai keseimbangan. Itu saya kan. Oke, sekarang kita apalagi yang keempat tadi? Algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menjelaskan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 stepnya. Secara urut ya. Ciri-ciri algoritma yang baik, urutannya jelas. 1. Yang kedua apa? Tidak begitu atau tidak memiliki arti yang ganda. Arti yang dua maksudnya ya. Kalau lebih dari 1. 3. Pasti berhenti setelah masalah selesai. Kalau sudah selesai masalahnya selesai saja. Jadi dia secara terurut dan jelas, gitu ya. Contoh, seperti sana, perhatikan mainan alat-alat dan sebagainya. Gitu ya. Jadi apa? Sekarang saya bagikan LKS untuk kalian diskusikan dengan teman. Sebelumnya saya tanya dulu, ada berapa film tadi? Apa yang pertama? Dekomposisi. Apa lagi? Sekarang saya bagikan kalian diskusikan dengan teman. Di sini kalian akan membacakan masalah tentang lomba memasak anak kelas, gitu ya. Langkah seperti tadi kayak masak mie. Lakukan langkah seperti itu. Komposisi, abstraksi, pengenalan pola dan sebagainya. Kerjakan ya. Nanti sebentar ada ditampilkan di depan ya. Jadi jalan ya. Pertama lakukan dulu Iya di situ.
Tarik besar kita buat jadi lebih kecil ya. Situ lagi yang
Kelompok 5, maju. Ada 3 orang, 4 orang maju. Yang lain dengarkan ya. Nanti kalau ada kebagian yang lain. Yang kanan simak dan bertanya pada pertanyaan silakan. Oke, yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak. Kedengarkan yang lain kan? Dekomposisi kegiatan persiapan kegiatan menyiapkan bahan dan bahan. Dengarkan yang lain, pelaksanaan mulai lomba, mempersiapkan waktu yang ditentukan, menilai hasil, dan mengumumkan pemenang menjadi hadiah. Jadi